Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit, yaitu tentang cara menyusun mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini, disusun sebagai salah satu tugas PPG dalam jabatan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan untuk judul sesuai dengan KD atau sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran fikih. Untuk judulnya yaitu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar fikih dengan metode pembelajaran penugasan. Jadi yang pertama, sebelum kita melaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK, jadi tahapan yang pertama itu kita harus mendiskusikan dulu masalah yang akan diteliti. Kira-kira masalah yang ada di sekolahan kita atau di mana tempat kita mengajar, di kelas kita belajar mengajar, atau mapel yang kita ampuh itu permasalahannya apa? Apakah kedisiplinan ataukah prestasi dan lain sebagainya, kita teliti. Jadi yang pertama itu. Kemudian kita kumpulkan data nanti baik melalui instrumen dan lain sebagainya. Jadi kita kumpulkan. Kemudian perencanaan pembelajaran itu tertuang dalam RPP, pelaksanaan pembelajaran juga, kemudian refleksi tindakan. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran, dalam hal ini sekaligus melaksanakan penelitian tindakan kelas. Jadi mungkin untuk siklus pertama kita bisa setelah selesai kita mengadakan refleksi tindakan. Setelah itu evaluasi baik per siklus ataupun nanti evaluasi secara keseluruhan, dan kemudian bisa menghasilkan model pembelajaran. Untuk susunannya, dalam penelitian atau proposal penelitian tindakan kelas, yang pertama tentu kita akan membuat proposal atau permohonan untuk mengadakan penelitian. Jadi proposal ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya untuk proposal itu terdiri dari 3 bab ya. Untuk halaman judul dan lain-lainnya, ini dari halaman judul, pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan, itu terdiri dari latar belakang masalah. Jadi kita ungkapkan apa yang melatar belakangi kita mungkin untuk mengangkat masalah tersebut. Apakah itu motivasi atau prestasi siswa yang kurang. Nah, padahal mungkin secara pemahaman kita sudah maksimal dalam melaksanakan atau melakukan pembelajaran terhadap siswa. Akan tetapi pasti ada sedikit ataupun banyak itu ada masalah. Jadi kita di situ di latar belakang kita tuangkan. Kemudian untuk pembatasan dan rumusan masalah, jadi di sini nanti akan dibatasi agar pembahasannya tidak meluas, seperti penelitian ini dilaksanakan di sekolahan mana, atau penelitian ini dilaksanakan di kelas berapa, dan untuk mata pelajaran apa, semester berapa. Jadi harus jelas. Jadi harus dibatasi sehingga nanti tidak meluas untuk pembahasannya. Dan selanjutnya yaitu untuk rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini yaitu berbentuk pertanyaan. Kalau mengacu pada judul saya tadi, jadi pertanyaannya, bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran penugasan terhadap motivasi belajar. Jadi itu. Untuk tujuan penelitian, di sini ada beberapa, tergantung istilahnya Bapak atau Ibu untuk yang menjadi tujuan penelitian.
apa kita sesuaikan dengan judul kita. Jadi untuk yang saya bahas ini tujuannya ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa setelah diterapkannya pembelajaran penugasan. Kemudian ingin mengetahui peningkatan prestasi. Jadi itu. Jadi setelah saya melaksanakan pembelajaran penugasan atau the assessment, apakah prestasi siswa itu akan naik seperti itu atau turun. Dan untuk manfaat penelitian, dalam penelitian tindakan kelas, jadi manfaat itu nanti kita bagi 3. Untuk guru manfaatnya seperti apa, untuk siswa manfaatnya seperti apa, dan untuk sekolah seperti itu. Selanjutnya bab kedua untuk yaitu kerangka teori. Nah, jadi mulai dari landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis atau jika ada ya. Jadi landasan teori ini terkait tentang judul kita. Dari motivasi kita jabarkan pengertian dan lain-lainnya yang berhubungan dengan motivasi, kemudian prestasi. Jadi kita ambil dari berbagai macam sumber, kita tuangkan di landasan teori ini, tentunya terkait tentang judul proposal kita atau judul penelitian kita. Penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang adakah penelitian-penelitian yang sejenis dengan penelitian kita. Jadi kita jelaskan. Kemudian hipotesis itu jika ada, jika tidak usah. Kemudian untuk bab ketiga yaitu metode penelitian. Jadi di sini dijelaskan tentang jenis penelitiannya apa ya. Di sini ada 5 ya. Jadi yang pertama itu jenis penelitiannya. Kemudian yang kedua variabel, yang ketiga itu populasi, yang keempat jenis atau sumber. Jadi jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas ya. Jadi kemudian variabelnya tentu ada variabel bebas dan ada variabel terbuka ya, atau terikat. Jadi ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Jadi variabel bebas itu apa? Yaitu variabel yang mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi kalau berdasarkan judul yang saya angkat, yang mempengaruhinya berarti metode pembelajaran penugasan atau the assessment itu adalah yang mempengaruhi. Jadi itu variabel bebas. Kalau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi berarti motivasi, prestasi, hasil belajar itu adalah variabel terikat. Untuk populasi dan sampel, populasi itu adalah wilayah yang atau kalau bisa dikatakan secara singkatnya objek lah. Objek bisa objek, bisa subjek juga yang mempunyai kualitas tertentu yang kemudian ditetapkan oleh kita untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya ya. Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian yang saya angkat ini yaitu siswa kelas 5 MI Al-Islah Lubukuyung ya, yang berjumlah 20 orang. Kemudian untuk sampelnya jadi sampel itu adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Di sebagian dari jumlah populasi tadi ada 10, jadi untuk sampelnya sebagai sampel saya ambil 10 siswa seperti itu. Yang selanjutnya yaitu untuk jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. Untuk jenis pengumpulan data, jadi jenis berdasarkan sifatnya itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian untuk sumber data ada sumber data primer, ada sumber data sekunder seperti itu. Kemudian yang teknik pengumpulan datanya ini bisa dengan menggunakan metode kuesioner, wawancara, studi pustaka. Jadi itu teknik pengumpulan datanya. Dan untuk tahapan-tahapan penelitiannya ada mulai dari perencanaan,
ya, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Ya, jadi itu yang mungkin tentang proposal. Jadi untuk proposal sampai bab 3, jadi pengajuan untuk penelitian. Kalau untuk bab 4 yaitu hasil. Itu hasil setelah kita melaksanakan penelitian, nanti dilanjutkan ke bab 4. Mulai dari gambaran umum, deskripsi hasil penelitian, analisa, kemudian pembahasan, itu ada di bab 4, hasil. Dan untuk bab 5 yaitu kesimpulan atau penutup ya. Untuk bab 5 penutup yaitu kesimpulan dan implikasi dari dan rekomendasi. Itu saja bagian-bagian daripada lembar penelitian tindakan kelas, mulai dari judul bab 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Untuk lampiran-lampiran ini bisa dilampirkan dengan instrumen penilaian kita. Jadi instrumen penilaian yang kita buat itu bisa berupa instrumen yang tertulis. Artinya LKPD atau lembar kerja atau soal yang tertulis itu masuk dalam instrumen. Yang kedua itu lembar observasi. Observasi itu yang diobservasi itu adalah siswa juga gurunya. Jadi itu saja sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.